Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nursain. Saya dari mahasiswa Magister Psikologi Sains, dan di samping saya ada Mas Kali. Beliau adalah guru BK di MTSN 4 Malang. Nah, keren sekali kan. Hari ini kita akan sedikit sharing tentang bullying, ya Mas ya. Ya, Oke. betul. Sebelumnya saya tuh sering ya Mas, kayak mendengar istilah bullying, tapi secara spesifiknya itu belum jelas gitu. Bisa dijelaskan bagaimana bullying itu, dan kan Mas Bari juga ngajar di sekolah. Karena kan memang topik bullying juga sedang menjadi tren ya, Iya. menjadi topik yang sangat banyak diperbincangkan ketika kita ngobrol di sekolah ya. Oke, jadi mulai yang pertama, apa sih Mas pengertian bullying sendiri? Oke, sebelum saya menjawab, saya coba tanya Mbak Maza dulu mungkin. Kalau pengertian bullying menurut Mbak Maza sendiri Kalau gimana? bullying itu adalah sebuah kondisi di mana kita itu kayak merasa diasingkan, tidak dihargai sama teman-teman kita, sama circle kita. Biasanya tuh kayak apa ya, kita tuh nggak dianggap gitu loh Mas. Jadi kayak ngerasa kadang kalau ada yang sampai bullyingnya itu sampai kekerasan seperti itu. Iya, betul. Ya, sebenarnya benar yang disampaikan sama Mbak Maza itu termasuk dengan jenis-jenisnya atau bentuk-bentuk dari bullying. Nah, cuman kalau pengertian secara harfiahnya, jadi ini saya juga membaca dari beberapa buku juga ya, bukan dari saya sendiri. Jadi bullying ini adalah perilaku agresif yang dia dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyakiti orang lain, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, biasanya pelakunya itu yang memiliki power atau kekuatan lebih daripada yang dibully. Ya, korbannya biasanya tidak memiliki power atau bisa dibilang lemah lah, yang tertindas ya. Nah, kenapa sih Mas bullying itu sering sekali muncul di sekolah ya? Memang karena waktu saya dulu sekolah itu sering sekali gitu anak-anak bertengkar sampai masuk BK itu lah. Memang saya temukan itu seringnya itu di sekolah. Kenapa itu bisa terjadi ya? Iya. Sebenarnya ketika dalam suatu kondisi, dalam suatu lingkungan, ketika itu ada interaksi, sebenarnya bukan cuma di sekolah ya, ketika kita ada interaksi sama orang lain pastinya ada gesekan-gesekan, ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Nah, begitupun di sekolah, apalagi di sekolah kan di situ tempat terjadinya hubungan pertemanan atau friendship. Nah, ketika ada interaksi, kemudian ada friendship. Nah, di situ kemungkinan akan muncul seperti friendship isu pertemanan, kemudian friendship problem, ada drama, yang cewek-cewek ya. Iya, biasanya tuh suka mendrama. Nah, itu. Cewek-cewek. Nah, makanya di situ karena ada percikan-percikan, gesekan-gesekan kan itu ya, kemungkinan paling sering memunculkan perilaku bullying ya karena memang ada gesekan-gesekan itu sendiri. Nah, apa sih biasanya yang Mas temukan jenis-jenis bullying di sekolah itu seperti apa? Oh, jenis-jenisnya ya. Ya, tadi benar sih seperti yang disampaikan Mbak Maza, ada apa tadi ya? Diasingkan, diskriminasi dan lain sebagainya. Diasingkan. Tapi cuman untuk itu ada bullying fisik, kemudian ada bullying verbal dan ada bullying psikologis. Nah, kalau bullying fisik ini adalah bullying yang dia melakukan tindakan agresif atau bullying dengan ya fisik. Contoh simpelnya ya kayak memukul, menendang dan lain sebagainya. Nah, kalau bullying verbal itu lebih menggunakan kata-kata. Contohnya ya kayak menghina, mengejek, misalnya area ciri itu kalau nyindir sebenarnya ya bisa dikatakan, cuman bisa masuk ke psikologis juga. Nah, kalau yang verbal ini biasanya paling sering kita melakukan itu, saya sendiri juga termasuk pas SD ya, itu kayak mengolok-olok nama orang tua kayak gitu, itu juga termasuk dengan bullying verbal. Nah, kalau bullying psikologis ini jadi dia lebih ke tidak terlihat. Kalau fisik sama verbal kan udah jelas ya, satunya pakai perbuatan, satunya pakai perkataan. Nah, kalau psikologis ini lebih ke ya udah dia nggak kelihatan sebenarnya, dan ini lebih sering terjadi kepada anak cewek. Pelakunya adalah anak cewek, karena kalau
Kalau cowok ini lebih obvious, lebih jelas perilakunya tuh kayak kalau bully ya mukul nendang gitu kan biasanya kelahi. Jadi kalau cewek kan kelihatannya kayak baik-baik saja di depan, tapi ternyata di baliknya banyak problem-problem yang sedang terjadi. Mungkin mbaknya juga sering ya kayak gitu ya, disatru sama temennya kayak gitu. Itu juga termasuk sih bullying psikologis. Setelah kita ada break sebentar, Iya. yaitu gimana, apakah sering terjadi ya Mas ya fenomena bullying sendiri di sekolahnya Mas Bang? Oke, kalau di sekolah sendiri sangat menarik ya. Kemarin saya sempat ikut seminarnya Bu Hanli. Jadi beliau pemateri memang di bidang bullying banget ya. Beliau peneliti di bidang itu juga. Ada temuan menarik yang beliau sampaikan terkait bullying yang terjadi di sekolah. Jadi beliau kayak riset di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Nah kemudian di situ ada statement yang sangat mengejutkan, yang itu disampaikan oleh seorang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu menyampaikan, jadi sebelumnya Bu Hanli itu menanyakan, apakah di sekolah ini ada perilaku bullying, bagaimana perilaku bullying di sekolah ini, seperti itu. Nah, jawaban dari kepala sekolah ini sangat mengejutkan ya. Jadi beliau jawabnya kadang, sometimes memang ada anak itu yang terlahir untuk dibully. Jawabannya seperti itu. Kemudian apalagi ya, kayak di sekolah kami tidak mungkin ada bullying, di sekolah kami sangat kondusif, tidak ada perilaku bullying dan lain sebagainya. Tapi itu bisa dibilang sepenuhnya salah, karena bullying itu sudah seperti apa ya, fenomena gunung es, dimana mungkin nampaknya sedikit, tidak banyak, tapi yang belum kita ketahui di dalam itu masih sangat banyak sekali kasus-kasus yang mungkin belum kita ketahui sebenarnya. Nah, kalau di sekolah saya sendiri ya seperti tadi, ada yang bullying fisik, kemudian ada yang verbal, dan psikologis pun juga ada. Selama saya dulu PKL adalah di sekolah di Malang Kota, kemudian saya ngajar di kabupaten. Saya PKL di kota, kemudian mengajar di kabupaten, dan itu ya kasusnya sama, tetap ada, baik itu bullying verbal, fisik maupun psikologis. Dan bahkan sekarang semakin bertambah lagi dengan adanya teknologi, yaitu cyberbullying. Seperti itu sih. Iya sih Mas, kalau lihat anak-anak zaman sekarang itu kayak miris sekali gitu loh Mas. Ya, betul. Melihat bagaimana mereka dengan gampang sekali melakukan perilaku bullying sendiri. Nah, kenapa sih Mas ya anak-anak itu sekarang itu istilahnya tuh makin barbar, makin berani? Iya sih. Itu juga patut dipertanyakan ya kayaknya. Iya. Ya gimana ya, kita kan sudah tahu juga kan teknologi sekarang semakin berkembang. Mungkin itu juga alasannya metode untuk membuli juga semakin berkembang ya. Jadi kalau dulu mungkin kita di sekolah bulinya hanya konvensional, yaitu di sekolah langsung dengan ya tadi mengejek, memukul, mengintimidasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, tidak hanya di sekolah, ya melalui ini, melalui gadget, melalui HP. Ya kemudian juga tontonan sekarang kan sudah lebih menampilkan agresif ya, agresivitas lebih kompleks sepertinya. Kalau dulu kan mungkin game cuma apa, kita main Zuma, kemudian kita main Pac-Man, mungkin Mario mungkin. Nah sekarang kayak game itu udah menampilkan grafis yang agresif, itu sudah sangat jelas gitu. Terus oke. Iya sih, memang saya lihat di YouTube karena memang sekarang kan anak kecil usia 2 tahun itu kan mereka juga sering ya lihat YouTube, dan memang kita nggak bisa ngefilter YouTube itu. Iya, jadi benar itu. perilaku agresifnya tuh lebih sering gitu loh. Anak-anak masih kecil, masih usia balita, mereka kalau ketemu teman langsung mukul tiba-tiba, karena kan ya mungkin dari tontonan-tontonan itu. Iya benar itu. Oke, nah tapi juga saya penasaran sih bagaimana seseorang itu bisa disebut sebagai bullying. Misalkan dia cuma melakukan sekali dan dia itu katanya cuma bercanda aja gitu. Nah ini juga banyak ya sebenarnya. Kita kayak
agak bias gitu ya, agak bingung batasan atau border dari kita melakukan bullying dan tidak itu gimana sebenarnya. Nah, ini juga teori juga ya, bukan dari saya sendiri. Ini kalau bisa dikatakan aspek-aspek dari bullying itu sendiri ada yang pertama ya perilaku agresif tadi. Ya, tadi ada baik itu dari fisik, kemudian verbal, kemudian psikologis dan cyber. Nah, kemudian ada power yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Nah, yang dua berikutnya ini itu adalah yang paling membedakan perilaku bullying dengan yang lainnya, yaitu yang pertama adanya kepuasan yang dirasakan oleh pelaku dan adanya pengulangan. Nah, pengulangan ini yang paling penting. Ketika mungkin tadi pertanyaan Mbak Maza, kalau cuma satu kali gimana? Ya itu mungkin cuma spontanitas dan itu belum bisa dikatakan sebagai bullying. Tapi kalau ada pengulangan, korbannya itu saja, pelakunya itu saja, ya itu bisa dikatakan sebagai bullying. Nah, bagaimana sih Mas, bagaimana cara kita itu untuk mengidentifikasi apakah sedang terjadi perilaku bullying di antara mereka, misalkan di antara kelompok peer-nya itu? Iya. Kadang kan juga anak sungkan ya untuk bertanya, ya malu juga kan kadang kan. Ya kembali lagi, kenapa mereka malu, kenapa mereka sungkan bertanya, ya karena mungkin respon yang kita berikan itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Kadang respon yang kita berikan itu tidak pas gitu. Biasanya kalau orang tua ya kadang, loh lah kok gak di gebuk balik, lah kok gak di ini, ya melakukan pembalasan lah istilahnya, balas dendam. Tapi kan setidaknya seharusnya kita memberikan empati kita dulu, ikut merasakan apa yang dirasakan anaknya ketika dibully, kemudian kita mendengarkan ceritanya dan lain sebagainya. Juga ketika kita tadi bagaimana cara mendeteksi ya, cara melihat itu tergantung kepekaan kita sih sebenarnya sebagai orang dewasa untuk mengobservasi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kita lihat dari gejala-gejalanya aja, misalnya ada perubahan dari anaknya yang sebelumnya dia ceria, kemudian dia murung, sebelumnya semangat menjadi lesu, nggak semangat dan lain sebagainya. Intinya ketika kita ingin mendeteksi, ya kita dituntut untuk peka diri kita sendiri, bagaimana kepekaan kita untuk melihat gejala apa yang sedang terjadi pada anak. Berarti semua itu bisa ya mendeteksi, dari meskipun dari lingkungan keluarga, dari orang tua, tidak harus guru BK kan yang mendeteksi. Iya sebenarnya bisa. Ketika kita mau bertanya kepada anaknya, mungkin ketika melihat empati kepada anaknya. Iya, empati tadi. Ya, gitu sih. Menarik nih ya. Terus yang mau saya tanyakan, ada kemungkinan nggak sih seorang korban itu menjadi pelaku? Itu sih tergantung bagaimana tindakan preventif kita ketika kita melihat suatu situasi bullying, bagaimana tindakan kita. Bisa jadi dia berhenti di situ, di korban, dia menjadi korban dan dia berhenti, sudah tidak melakukan bullying selanjutnya. Tapi bisa jadi dia melakukan bullying ke korban selanjutnya, ya seperti lingkaran setan ya, terus dia dibully, kemudian membuli, kemudian yang dibully, bisa jadi seperti itu. Nah, itu tergantung bagaimana tindakan kita. Nah, saya pernah baca juga berita di remaja di Amerika Serikat, dia melakukan penembakan secara random di sekolahnya. Jadi dia datang ke sekolah, kemudian dia menembaki teman-temannya, dan ternyata dia dulunya adalah korban bullying. Nah, itu bahkan lebih parah dari melakukan bullying ya, tapi malah sampai melakukan kriminal. Nah, maka dari itu jadi itu semacam kayak bom waktu di dalam dirinya. Iya, dia diam, dia tidak ada tempat untuk bercerita mungkin. Terus bertumpuk dan akhirnya ya pada saat itu meledak. Ya, melampiaskannya dengan seperti itu. Nah, mungkin kalau Mbak tahu film Joker ya, tahu nggak? Tahu apa enggak? Tahu. Jadi kalau Joker itu kan dia sebenarnya awalnya adalah orang baik ya. Iya. Cuman karena dia diperlakukan tidak baik oleh lingkungannya, akhirnya ya dia berubah menjadi seperti itu. Nah, ada quotes-nya Joker yang menarik itu memang Kak. Orang jahat adalah terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kurang lebih seperti itulah quotes-nya. Ya. Oke.
sekarang tindakan apa sih yang bisa kita lakukan, seperti apa untuk menangani perilaku bullying itu sendiri? Oke. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri untuk undang-undang tentang ya kekerasan anak juga sudah ada kan sebenarnya, sudah di apa sih ya, sudah ada lah. Cuman itu lebih kepada punishment kan, ya dia ketika dia melakukan bullying kemudian dihukum. Nah cuman ketika kita memberikan punishment terkadang efek jerahnya itu hanya sementara, atau setelah itu kemungkinan dia akan melakukannya lagi. Nah daripada melakukan seperti itu, prioritas yang paling utama tadi ya kembali lagi tadi mengedukasi bagaimana cara meningkatkan empati kita, empati diri sendiri kita kepada orang lain, sehingga ketika rasa empati sudah tertanam, sudah berkembang di diri anak tersebut, maka dia kemungkinan kecil akan melakukan bullying karena dia akan mengerti bagaimana rasanya ketika menjadi korban. Ya mungkin seperti itu, lebih tinggal PR-nya aja, gimana caranya kita sebagai guru, sebagai orang tua, bagaimana cara yang mengena atau efektif untuk anak yang bisa menumbuhkan rasa empati tadi. Menarik sekali memang ya Mas ya. Mungkin ini video yang bisa ditonton oleh Bapak sama Ibu guru. Jadi bagaimana, atau enggak semuanya bisa ya ini ya, siapa saja bisa nonton. Siapa saja bisa nonton bagaimana kita mengedukasi perilaku bullying, bagaimana kita bisa mengenali, mengidentifikasi, dan bagaimana pencegahannya secara ini. Oke, mungkin itu cukup ya Mas ya. Kapan-kapan lagi aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.